Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai situasi yang ada di dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan menggunakan kembali salah satu alat yang sering saya pakai untuk menganalisa market kripto. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat ini yang bernama Sosopelo. Itu linknya saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Jadi ini 100% gratis teman-teman. Jadi kita lihat total market capital yang ada di market kripto ini naik 2,54%, ada di angka 2.260 miliar US dollar teman-teman. Kemudian kemana uang ini mengalir? Kita lihat di sini uang sebesar 2,2 triliun US dollar ini ternyata mengalir ke narasi NFT 18%. Atau 17,8%, kemudian ke GMV 15%, ke artificial intelligence. Jadi narasinya masih didominasi oleh NFT teman-teman. Jadi kemudian kita klik di sini volume tertinggi di mana uangnya berada. Ini kita lihat ada Audera, ada Putgi, Pengu, ada Epic Coin. Jadi ini sudah kita bahas 3 koin ini di video sebelumnya. Nah hari ini kita akan fokus ke XRP teman-teman. Nah ini kita lihat XRP, ini teman-teman langsung klik saja XRP. Jadi untuk XRP hari ini kita lihat naik 3,83% teman-teman. Diperdagangkan di angka 1,14 US dollar. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah ini teman-teman langsung bisa riset di sini. Jadi berita apa yang terbaru tentang yang berhubungan dengan XRP ini 2 jam yang lalu teman-teman. Jadi teman-teman langsung bisa, kalau tidak ngerti bahasa Inggris langsung pakai bahasa Indonesia juga bisa teman-teman. Nah ini kita cek untuk berita terbaru. Nah ini beritanya teman-teman. Jadi ini kalau kita tidak ngerti langsung translate, klik kanan saja teman-teman. Jadi ini menurut saya salah platform Sosopelo tool ini sangat kuat teman-teman, karena kita bisa tahu berita yang paling update. Jadi 2 jam yang lalu ini ada berita yang berhubungan dengan XRP teman-teman. Jadi CO Ripple, ini video saya buat tanggal 12 Juni dan ini berita terbaru. Jadi kalau kita pakai Sosopelo kita bisa tahu langsung teman-teman kenapa Ripple naik, kenapa Ripple turun, itu langsung kita hubungkan dengan berita terbaru. Jadi CO Ripple ini menantang Jamie Dimon atas kritiknya terhadap Clarity Act teman-teman. Jadi CO Ripple yang bernama Brett Garlinghouse telah mengkritik oposisi CO JP Morgan Jamie Dimon terhadap Clarity Act, sebuah rancangan undang-undang yang akan menetapkan aturan untuk sebagian besar pasar kripto Amerika Serikat. Jadi Garlinghouse berpendapat bahwa Dimon ini salah mengartikan undang-undang tersebut dalam komentar publik baru-baru ini. Jadi ketidaksepakatan itu muncul ketika anggota parlemen terus meninjau rancangan undang-undang tersebut sebelum pemungutan suara Senat potensial. Jadi berbicara selama wawancara dengan Fox Business, Garlinghouse menanggapi langsung komentar yang dibuat oleh Dimon tentang Clarity Act. Jadi eksekutif Ripple mengatakan Dimon secara keliru menggambarkan undang-undang tersebut sebagai pengurangan perlindungan kepatuhan. Jadi Garlinghouse berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut akan memberikan kejelasan peraturan daripada melemahkan pengawasan. Jadi inilah berita terbaru, baru kurang lebih 2 jam yang lalu teman-teman. Nah inilah bagusnya kalau kita menggunakan Sosopelo teman-teman. Makanya saran saya teman-teman bisa gunakan ini. Jadi kita tahu kenapa misalkan XRP naik atau XRP turun, itu kita bisa tahu secara teknikal dan kita juga bisa tahu berita-beritanya teman-teman. Nah ini klik saja news di sini, kemudian opinion. Nah kemudian kita lihat, bisa juga cek di ETF-nya teman-teman. Jadi kita cek ETF
karena kita tahu bahwa untuk ETF ini adalah permainan institusi teman-teman. Jadi untuk Bitcoin ETF pada minggu ini tidak ada pembelian teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan. Kemudian untuk Ethereum ETF ini juga nol pembelian, tidak ada pembelian. Nah sekarang ada XRP, coba kita klik teman-teman. XRP juga ternyata untuk minggu ini, untuk hari ini belum ada pembelian teman-teman. Jadi ini kalau kita mau tahu pergerakan uang institusi. Nah sekarang setelah kita melihat ini, kita bisa juga cross check langsung ke Coin Market Cap teman-teman. Jadi kita lihat di sini XRP naik 3,96%. Jadi ini kita lihat harganya ada di angka 1,14 US dollar teman-teman. Dan mengapa ini XRP naik? Jadi kenaikan XRP ini lebih dipengaruhi oleh rally pasar yang didukung oleh faktor makro. Jadi total kapitalisasi pasar kripto naik 3,31% dalam 24 jam. Rally ini terutama dipicu oleh data inflasi Amerika Serikat yang menunjukkan CPI inti hanya naik 0,2%. Jadi kenaikan XRP ini sebagian besar karena mengikuti pergerakan pasar secara umum teman-teman. Nah kemudian kita cek untuk trennya teman-teman. Jadi walaupun beritanya cukup positif, tetapi harga mengalami kenaikan, tetapi trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi harga belum mampu menutup di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya trennya masih tren penurunan dalam jangka pendek karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian kita cek lagi technical dari TradingView, analisanya teknikalnya kita klik di sini. Jadi kalau kita main di kripto seperti ini teman-teman, jadi kita selalu cross check di berbagai website yang menurut kita datanya valid. Artinya pada saat teman-teman mengambil keputusan itu berdasarkan data, jadi bukan katanya si A atau katanya si B teman-teman. Nah ini moving average, ini sinyalnya strong sell, penjualannya sangat kuat, osilator netral. Tapi kalau kita gabungkan moving average dengan osilator, hari ini kita mendapatkan sinyal sell untuk XRP teman-teman. Karena kita lihat di sini 13 indikator menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, sekali lagi saya sarankan bagi kita yang hobi trading maupun hobi investasi di dunia kripto, saran saya silakan teman-teman masuk ke Zozo Value. Karena di sini datanya menurut saya sangat lengkap daripada teman-teman langganan Bloomberg. Kalau langganan Bloomberg itu, wah itu dashboardnya Bloomberg itu ribuan dolar per bulan teman-teman, itu biayanya itu. Itu kalau teman-teman pengen tahu biayanya terminal Bloomberg untuk menganalisa market kripto, itu biaya langganannya ribuan dolar. Tetapi kita di sini mendapatkan sebuah platform yang betul-betul gratis, yaitu Zozo Value. Sehingga menurut saya sayang apabila kita tidak manfaatkan barang gratis tapi sangat powerful ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.